Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua ya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dari mulai. Selesai, kita lanjutkan materi kuliah ya, materi kuliah sama diferensial, parsial ya. Ya, ini materinya. Nah, sebelumnya mungkin saya kasih materi ke logika matematik ya. Logika matematik. Oke. Ya, udah tahu beritanya kan? Ya, berita kemarin ya. Jadi kita belajar logika dulu. Nggak bisa deh. Kita belajar logika matematik dulu ya pagi ini, mungkin sebelum kita mulai masih belajar matematik logika. Ini kalian bisa lihat di berita ya. Jadi saya ambil dari Kompas biar biar terpercaya ya. Sebenarnya ada banyak beritanya ya. Salah satu di Kompas. Ada juga videonya ya. Jadi usai kecelakaan kereta di Bekasi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, usul gerbang wanita dipindah ke tengah. Jadi tujuannya apa? Hah? Supaya perempuan selamat. Jadi laki-lakinya gimana? Hah? Ya kalau ada gerbong kereta, memang yang paling memungkinkan secara probabilistik ya. Jadi kalau kita kereta, itu kan misalnya panjang, kereta seperti ini. Yang paling pertama nerobos perlintasan kereta ya, yang di sini kan. Ya. Dan kalau kalian pernah naik KRL, ada pernah naik KRL? Tidak pernah? Oh ya. Naik KRL, di sini kan di Lampung nggak ada KRL ya. Kalau kereta lintas kota itu, yang misalnya kalau yang kereta yang di Lampung pernah? Dari Lampung ke Kota Bumi atau Lampung ke Palembang pernah ya? Enggak? Kalian pernah juga? Oh pernah. Itu kalau itu kan nggak ada gerbong laki-laki perempuan kan? Tapi kalau KRL itu dulu isunya supaya perempuan bisa cepat masuk, ya lebih gampang kan? Kalau misalnya kalian di rel itu lebih gampang. Itu yang bagian depan atau bagian belakang. Karena kan kereta kan nggak bisa belok kan? Maju mundur aja kan? Nah makanya di keretanya itu bagian depan sama belakang, khusus perempuan. Supaya juga menghindari hal-hal seperti pelecehan dan lain-lain ya. Itu sebabnya dia ditaruh di depan. Nah, jadi kalau misalnya tabrakan memang sering terjadi di depan. Mungkin kan di belakang kan tabrakan kan? Kecuali tabrak belakang. Siapa yang nabrak dari belakang? Ya paling kereta juga kan? Ya. Tapi agak jarang biasanya. Ada juga kadang. Kalau mobil nabrak dari belakang, ya mobilnya yang ini rusak kan? Ya, jadi yang dari depan. Di depan ini jadi persoalan ini sering ya. Di sini juga sering itu. Jadi persoalan yang depan ini yang sering nabrak kalau misalnya ada mobil misalnya yang mogok di tengah atau orang yang tiba-tiba nerobos, kan masinisnya kan harus berusaha menghindar kan. Nah, itu sebabnya sering yang di bagian depan ini dia tabrakan. Nah, jadi untuk menguranginya tabrakan ini dampaknya itu maka perempuan dibuat di tengah. Kira-kira
Menyelesaikan problem nggak? Menyelesaikan problem supaya yang banyak meninggal yang laki-laki. Cowok. Apa nyawa cowok lebih nggak berharga dibanding laki-laki? Apa perempuan? Sama kan? Namanya manusia kan sama. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia tua, mau dia muda, mau anak-anak, sama. Jadi ini kesalahan dalam berpikir secara logika. Secara logika sederhana ya masuk akal, make sense. Supaya nggak banyak meninggal yang perempuannya dipindah ke tengah. Secara solusi sangat simple, solusi sangat sederhana. Tapi kalau di pemerintahan yang kita perlukan bukan solusi yang sangat simple itu, tapi solusi yang kompleks. Nah, salah satunya belajar hal-hal kompleks itu kita akan terbiasa untuk menyelesaikan problem yang kompleks dan fundamental. Fundamentalnya apa di sini? Problem fundamentalnya apa? Kalau ada berita seperti ini, apa yang fundamental sebenarnya? Problemnya apa di sini? Tabrakan kan? Sering terjadi tabrakan. Itu problemnya. Yang secara fundamental berarti solusinya apa? Kalau kalian ditanya, solusinya apa kira-kira? Kalau kalian misalnya jadi politisi lah ke depan ya. Misalnya kamu politisi atau kamu birokrat ya. Gak harus politisi, birokrat juga. Kira-kira solusinya apa yang kamu tawarkan? Kalau kayak seperti ini. Ada yang mau kasih pendapat? Solusinya gimana? Solusinya? Coba. Nah, coba. Gimana? Kira-kira solusinya gimana? Kalau dari penjelasan beritanya itu kan kenapa yang belakang bisa harusnya nggak terjadi tabrakan beruntun dari belakang itu kan. Nah yang bikin tabrakan itu tuh adalah sensor si kayak lampu merahnya itu, sensor pemberitahuannya itu error katanya. Makanya jadi si kereta yang dari belakang itu nggak tahu kalau di depan itu ada kereta yang berhenti. Nah kalau kata saya ini bukan kereta berhenti kan ini? Ini yang terjadi kemarin kan Pak? Iya Pak, jadi kan itu pertamanya tuh masalah awalnya yang si taksi kan Pak. Nah gegara taksi itu otomatis kereta yang ini berhenti. Nah gegara kereta yang ini berhenti, di belakang itu kan harusnya udah ada pemberitahuan nih. Jadi kereta yang di belakang tuh harusnya nggak datang ke stasiun ini. Nah yang kedua tuh udah tahu, makanya dia berhenti. Nah tapi yang keretanya tuh 3 kan kalau nggak salah, iya kan? Nah yang kereta terakhir itu tidak dapat pemberitahuan kalau di depan tuh ada kereta yang berhenti, karena katanya sensor pemberitahuannya itu error, gak aktif. Jadi harusnya permasalahannya tuh ya di sistem mereka, yang harus dibenerin tuh sistemnya mereka, bukan malah mindahin gerbong belakang ke tengah. Itu gak make sense sih. Kayaknya orang yang nggak paham ilmu kayak gitunya aja tuh kayaknya paham, bukan di situ harusnya penyelesaiannya. Kalau kamu orang fisika, apa yang kamu jadikan ini? Kita pulang ya. Terima kasih ya. Kalau kamu jadi birokrat, kamu kan seorang fisikawan ya. Apa solusimu? Kira-kira? Kenapa? Ini problemnya dari apa? Problem fisika atau bukan? Fisika. Supaya nggak jadi tabrakan apa? Kalau di kalian belajar secara kinematika sederhana. Supaya nggak terjadi tabrakan. Coba. Ada? Hah? Supaya nggak terjadi tabrakan? Gimana? Nah, apa itu? Prinsip fisika hukum Newton apa itu? Bisa dia ngerem, bisa. Tapi apa? Kan dia masanya besar kan? Berarti apa? Kelembamannya kan tinggi kan? Iya kan? Kan hukum pertama Newton itu kan menyatakan benda itu cenderung untuk mempertahankan kondisi awalnya. Kalau dia diam, dia akan diam terus. Kalau dia bergerak terus. Masanya besar, maka dia cenderung untuk tetap bergerak. Untuk melambat, dia akan kesulitan. Selain itu yang tadi banyaklah problemnya ya. Selain itu yang problem signalnya kan. Berarti mungkin
kereta kita itu masih pakai yang sensor konvensional. Belum secanggih di luar negeri kan. Makanya sering telat, sering problem ya di situ. Jadi problem fisika itu sebenarnya. Problem fisika. Tapi kalau orang yang nggak tahu fisika, bisa nggak dia selesaikan itu? Ya itu jawaban tadi jadinya. Ya kan? Dia nggak ngerunut ke penyebab terjadinya tabrakan. Penyebab terjadinya tabrakan berarti jarak antar kereta itu dia tidak sesuai kan? Ya, kalau misalnya berhenti, mau dia berhenti kapan, dia kan harus dijaga jaraknya kan? Makanya kita kalau mengendarai motor atau mobil harus jaga jarak kan? Karena kita ada efek kelembaman itu. Jangan, jadi kalau perkirakan kita kan punya speedometer kan? Kalau naik kereta kan nggak mungkin, atau naik motor nggak mungkin hitung dulu kan? Jadi kalau misalnya kan, apakah saya mau rem atau enggak kan? Udah feeling kan? Karena udah kebiasaan. Kita itu punya insting fisika kan, saya pernah sering sampaikan. Kita itu secara alamiah itu punya insting fisika. Jadi kalau misalnya ada panas, bisa cenderung menghindar kan? Ada kebakaran cenderung dihindari kan? Ada bom cenderung harus dihindari kan? Meskipun ada pernah bom di Jakarta, itu bom di Sarina. Ada bom bukannya dihindari tapi dikerubungi ya. Itu insting fisikanya nggak dipakai itu. Ya kan? Karena kalau misalnya ada bom meledak kan ada kemungkinan ada ledakan lain kan? Secara fisika kan? Kalau kita nggak tahu kan? Nah, jadi itu. Jadi tidak masuk akal kebijakannya. Ya karena salah satunya berpikirnya tidak logik ya, tidak kritis, tidak fundamental, dan tidak tahu konsep-konsep fisika sederhana. Pasti dipastikan itu. Nah inilah, mungkin kalau saya cek di analisisnya, tabrakan, tidak mencegah tabrakan, jadi tidak menyentuh penyebabnya. Jadi ada ketidaksesuaian antara masalah dan solusinya ya. Itu secara umum ya. Jadi intinya kalau membuat kebijakan itu dipikirkan matang-matang solusinya, bukan solusi yang sederhana ya. Nah, seperti misalnya kalau ada banjir, apa solusinya? Itu ada cerita itu di sini di Lampung. Solusinya apa banjir? Hah? Ya, berarti ada problem di hulunya atau di hilir kan? Atau di tengah-tengah, problem drainase apa di hulunya udah pohon-pohon yang habis ditebang atau di saluran drainasenya dia pendangkalan, lebih ke sana kan? Atau luapan airnya nggak bisa ditampung, penampungannya ini nggak ada, daerah resapannya nggak ada. Jadi pas saya dengar cerita kemarin itu, pas ditanya ada satu pejabat lah di Lampung, solusi yang ditawarkan apa katanya? Udah dikasih bantuan beras kok katanya. Nah, kan nggak masuk akal kan? Solusi bantuan beras itu nggak menyelesaikan problem, bukan itu problemnya. Nah, jadi kalau kalian berpikir problemnya itu, ada satu hal menarik lagi mungkin saya kasih ya, mohon maaf ini saya tambahkan. Ini sangat penting karena menyangkut hajat hidup program studi kita. Ya. Nah ini kebijakan pendidikan prodi itu ditutup. Ini ada beritanya. Lulusannya membludak, Kemdiktek Saintik bakal tutup prodi tak relevan. Ya kalau yang di berita ini saya baca di CNN, itu beritanya data yang diambil ini misalnya prodi keguruan. FKIP lah ya, FKIP itu lulusannya 490.000. Kalau mungkin dari data PDD kalian bisa cek ya. Lowongan kerjanya 20.000. Secara logika sederhana masuk akal nggak prodi yang ditutup? Logika sederhana. Ini kan logika matematik kan? Kalau ini lebih besar apa? Supaya dia ini terserap ke sini, masuk ke sini, berarti harus sama kan? Harus jadi kesamaan ini kan? Nggak boleh lebih besar kan? Lebih besar dari satu ada yang nganggur kan di sini. Itu kalau logika sederhana dalam menerapkan kebijakan. Ini problem matematik kan? Matematik sekali kan? Matematika ini? Matematik.
Tapi kalau dia menjawab secara matematik sederhana, hanya A tambah B seperti itu, atau ketidaksamaan, yang dicari solusinya apa? Tutup prodinya. Ya kan? Misalnya, berapa sih kebutuhan guru fisika di Indonesia? Nggak banyak kan? Guru fisika kalian di sekolah berapa orang? 1 kan? Berapa? 2. Bayangkan, kalian di sini ada berapa? Sekolah itu ada berapa? Sedikit kan? Kalau secara apple to apple, itu nggak masuk akal untuk tetap dibuka prodinya kan? Nggak masuk akal kan? Karena kebutuhan antara lapangan kerja dengan lulusan itu nggak seimbang. Semua orang juga pasti tahu itu. Apa solusinya? Mereka kalau dalam supply ini kan oversupply lulusan. Apa solusinya? Hah? Kerja diperbanyak. Tapi sampai batas kemana lapangan kerja diperbanyak? Kalau bicara batas Pak, sebenarnya nggak bisa dikatakan batas ya Pak, karena kalau kita lihat sendiri ya Coba. masih banyak gitu. Apa namanya sekolah-sekolah di Indonesia ya. Kalau kita bisa misalnya bicara tentang prodi keguruan ya Pak ya, sebenarnya kita nggak bisa bicara batas Pak, karena mau kita cari pun data di mana-mana, itu masih banyak sekolah-sekolah yang di 3T itu masih memerlukan guru. Jangankan di 3T, kalau seperti jawaban teman-teman tadi mungkin masih ada gitu guru-guru di sekolahnya yang cuma 1, 2. Padahal sebaiknya semakin banyak gurunya, maka sistem pembelajarannya akan semakin bagus juga, karena satu guru itu nggak lagi terbebani dengan beberapa siswa yang lainnya gitu Pak. Jadi kalau misalnya diminta saran bagaimana sebaiknya, itu seharusnya lowongan pekerjaannya diperbanyak. Bagaimana cara memperbanyaknya itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap-tiap wilayah ataupun dari tiap-tiap daerah. Misal dari Lampung, berapa nih siswanya, berapa nih sekolahnya? Ya pemerintah seharusnya harus bisa menyesuaikan lowongan kerja guru dengan sekolah yang ada ataupun siswa yang ada di daerah Lampung. Begitu sih Pak menurut saya. Jadi nggak bisa bicara batas, harus disesuaikan dengan kebutuhan supply ataupun ya siswa yang ada gitu Pak di suatu wilayah, begitu menurut saya. Oke, yuk. Ya, itu bisa ya, itu bisa. Karena di kita itu cenderung kalau di sekolah negeri itu satu guru itu untuk 40 siswa ya. Jadi kalau di swasta itu biasanya di bawah 20 atau 20 maksimal. Bisa. Tapi taruhlah itu benar, tetap berarti kali 2 lah istilahnya ya. Jadi kalau misalnya tadi gurunya 1 jadi 2, jadi 40.000. Sisanya kemana? Sisanya kemana? Nah, ini sebenarnya problemnya di mana? Kenapa orang itu nggak dapat kerja sebenarnya? Apa sebenarnya penyebabnya? Nah, sebenarnya itu alasannya. Jadi kan ada banyak lulusan nih, tapi kenapa banyak yang nggak dapat kerja? Nah, itu sebenarnya problemnya. Banyak yang nggak dapat kerja. Alasannya kenapa? Karena nggak punya kemampuan. Dia lulus sarjana, tapi nggak punya kemampuan. Kemampuan di sini maksudnya apa? Apakah mayoritas lulusan itu inline dengan program studinya? Enggak. Banyak orang lulusan sejarah kerja di bank ada, lulusan pertanian kerja di bank ada. Itu menteri kita kesehatan fisika nuklir. Ada banyak. Itu menteri keuangan kita dulu S1-nya teknik elektro. Enggak. Yang paling dibutuhkan apa untuk kerja? Skill dan kemampuan bekerja, kemampuan belajar. Jadi kalau misalnya kalian nanti misalnya daftar di perbankan misalnya, kan banyak diminta lulusan IPA kan? Apakah kamu harus ngerti ekonomi? Enggak. Ada trainingnya kan? Setiap kerja itu ada training, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Apakah harus sama program studi langsung kerja? Enggak harus sama. Nah, jadi problemnya sebenarnya di lulusannya itu belum siap kerja. Belum bisa, belum memiliki misalnya etos kerja, disiplin, kemampuan berpikir, kemampuan belajar. Jadi salah satu tujuan perguruan tinggi bukan untuk langsung menyiapkan kamu kerja, tapi apa?
secara langsung misalnya, kamu harus langsung bisa misalnya benerin mobil gitu, enggak. Terlalu mudah tujuan perguruan tinggi, terlalu sederhana tujuan perguruan tinggi seperti itu. Tapi apa? Kemampuan belajar. Jadi tujuan di sekolah itu adalah kemampuan belajar, kemampuan menganalisis problem. Problemnya itu kan tidak langsung nanti misalnya ada problem mesin misalnya, persis sama yang di teks, nggak mungkin. Tapi apa? Ya misalnya Bahlil kan bilang, itu nggak ada di teks itu. Kalau misalnya salat Hormuz ditutup, kemudian terjadi problem di dunia gitu. Nggak, memang nggak ada di textbook itu. Tapi apa? Kemampuan kita menganalisis persoalan dengan kita latihan belajar, latihan berpikir. Nah, itu sebenarnya yang menjadi penyebab lulusan perguruan tinggi itu nggak diterima kerja. Kamu punya skill, misalnya skill yang paling sederhana apa skill di lapangan kerja sekarang? Kemampuan komunikasi. Apalagi? Selain komunikasi, bahasa. Minimal kamu menguasai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia semua orang udah bisa kan? Bahasa Inggris. Apalagi kemampuannya? Kenapa? Ya problem solving. Kemampuan itu yang kita dapatkan. Tapi itu butuh latihan. Apalagi yang paling gampang juga, kemampuan programming. Programming harus butuh, harus punya. Ya. Selain itu dirunut semuanya itu sebenarnya problemnya satu kalau di fisika, kemampuan matematika. Saya belum pernah ada lihat orang yang jago matematik itu menganggur. Teman-teman saya ya, jago matematik fisika nganggur belum pernah. Jadi kemampuan itu yang harus dibangun ya, kemampuan berpikir ya. Nah, jadi yang jadi problem itu sebenarnya adalah tidak mampu berpikir kritis, memahami materi per problem, dominan hafalan di perguruan tinggi. Jadi kalian jangan dominan hafalan. Jadi kan pernah saya bilang kan, untuk belajar kita harus juga belajar cara belajar. Jadi kalau misalnya ada instruksi dari pimpinan nih, yang dikerjakan harusnya A, dia salah memahami problem, salah memahami tugas yang dikerjakan B. Marah nggak itu pimpinannya? Marah, langsung dipecat kan? Atau misalnya kebutuhan lulusannya itu yang diminta itu adalah C, sementara requirement yang dia adalah D. Masuk memenuhi nggak? Enggak, itu yang terjadi. Nah, jadi supaya kamu kan sekarang udah menyiapkan kerja nanti kan, udah nggak lama ini baru, kalian udah tahun kedua kan, udah nggak lama, jadi harus disiapkan. Kamu mau kerja apa? Siapkan skill apa? Misalnya kan kamu mau kerja di perusahaan A, misalnya butuhkan bahasa Inggris, ya kamu harus belajar bahasa Inggris. Butuhkan misalnya programming, kamu harus belajar. Yang minimum ya, selebihnya ya kalian bisa belajar. Nah, jadi yang menjadi problem, misalnya ada pengangguran, supply demand-nya kurang, ya kan? Supply minus demand-nya ini nggak sesuai, maka ditambahkan dengan skill gap supaya ini sama. Kalau yang tadi kan supply demand-nya kan lebih besar nih kan, pengangguran karena supply minus demand-nya ini besar kan. Nah, supaya ini kalau di problem matematik ini harus ditambahkan dengan apa sih sebenarnya penyebab orang tidak bekerja. Jadi pekerjaan itu dengan lulusan apa kamu itu tidak linear. Kalau linear banyak orang yang nggak kerja. Kan banyak kerjaan kan? Nah itu jadi memenuhi itu yang dipelajari di perguruan tinggi ya. Nah, jadi solusi yang tadi yang ditawarkan oleh Mendestek Dikti bahwa kalau lulusan di perguruan tinggi itu banyak yang nggak dapat kerja, prodinya ditutup. Nah itu tidak menyelesaikan problem. Yang ada orang ribut kan? Nah itu kalau menjadi menteri atau birokrat itu harus diperhatikan logika berpikir. Logikanya sederhana dijawab ya misalnya, tapi problemnya tidak bisa diselesaikan secara fundamental. Nah itu dia harus dipelajari ya, harus belajar. Oke, kita masuk kembali ke materi kuliah kita ya. Materi kuliah kita sama diferensial parsial ya. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kita tolong diarahkan ya. Ada yang mau ditanyakan?
si lanjut ini agak banyak materi ini, makanya beberapa pekan ya materinya. Oke. Oke, kita kemarin persamaan difusi ya. Persamaan difusi. Oke. Jadi persamaan difusi ini ambil contoh ya. Contoh. Ini udah contohnya real. Kemarin masih ini. Contoh. Misalkan ini tinjau aliran panas yang melalui suatu plat yang sangat besar. Sehingga efek tepi diabaikan. Dan panas hanya mengalir dalam arah X. Masalah ini Nah, ini jadi problemnya. Jadi problemnya itu adalah seperti ini, jadi kira-kira ya. Jadi kalau misalnya ada suatu plat, seperti yang kemarin sebenarnya. Plat.
Ini jaraknya L. Jaraknya L. Kemudian suhu pada X sama dengan 0 itu adalah 0 di sini. Kemudian suhu pada X sama dengan L itu adalah 100. Pada waktu awal, kedua sisi ini suhunya adalah 0. Nah, tentukan suhu pada sembarang waktu. Sembarang waktu T. Itu jadi pertanyaannya. Nah, jadi kita bisa selesaikan. Pada waktu awal, jadi suhunya semua 0 kan? Berarti apa? D kuadrat U 0 per dx kuadrat sama dengan 0. Oke. Kalau yang kemarin persamaan Laplace-nya apa? Nabla kuadrat U sama dengan apa? Seper alfa kuadrat do U do T. Ya kan? Yang kemarin ya. Nah, tapi kalau pada posisi awal masih 0 semua, berarti dia tidak ada bergantung waktu. 0 di awal. Pada U sama dengan waktunya 0. Jadi dia 0. Sesuai dengan di sini. Nah, dari sini solusinya apa nih? Solusinya. Jadi kalau misalnya suatu fungsi saya turunkan 2 kali terhadap X, solusinya apa? Solusinya apa kira-kira? Apa itu? Atau gini, D dx U0, D dx U0 sama dengan 0. Udah kebayang belum? Kalau dia sama dengan 0, berarti apa? Berarti D dx U0 ini adalah konstanta. Saya misalkan ini misalnya A. Dari sini saya dapatkan solusi nggak nih? Ya kan? Berarti apa? Tinggal saya integralkan kan? Tinggal saya integralkan ini jadi apa nih? Jadi berarti kan D U0 sama dengan A integral kan? Jadi apa? U0 A X tambah B. B-nya konstanta ya. Nah, ini jadi solusinya. Solusinya. Dia temperatur awalnya. Nah, kemudian dia harus memenuhi syarat batas. Syarat batasnya apa? Syarat batas. Syarat batasnya apa di situ? Syarat batasnya. Lihat di sini tadi. Ketika dia X yang sama dengan 0, suhunya berapa? 0. Berarti apa syarat batasnya? U0 sama dengan 0 pada saat X sama dengan 0. Kemudian U0 dia harus sama dengan 100 pada saat apa? X sama dengan ya, U0 ini maksudnya suhunya ya. Nah, itu syarat batasnya. Sehingga apa? Kita masukkan ke syarat batas ini. Berarti apa? Pada saat 0,
Berarti kita bisa dapatkan koefisien dari U0 itu harus sama dengan 0 pada saat X sama dengan 0. Berarti apa? U0 untuk X sama dengan 0 sama dengan A kali 0 tambah B. Berarti B-nya sama dengan berapa? B-nya A0. Berarti B-nya sama dengan 0. Ya kan U0 0. Besar 0 ya. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya. U0 pada saat X sama dengan L itu sama dengan apa? A kali L. B-nya kan tadi 0 kan? Tambah 0 kan ini. Berarti apa? 100 kan? Berarti apa? AL sama dengan 100. Kemudian berarti A-nya sama dengan 100 per. Jadi persamaannya jadi U sama dengan U0 sama dengan 100 per L kali X. Jadi U0-nya adalah 100 per L dikali X. Nah, terus udah selesai. Tapi selesainya baru untuk kasus apa namanya? Di awal ini, syarat batas ini ya, awalnya. Pada waktu 0 tapi baru. Nah, jadi persoalan sekarang pada T lebih besar dibanding ini pada T sama dengan 0. Berikutnya pada T sama dengan apa? T lebih besar dibanding 0. Kalau T-nya lebih besar dibanding 0 gimana? Kira-kira? Kira-kira gimana? T lebih besar dibanding 0. T ini warna biru. T lebih besar dibanding 0. Persamaannya apa? Yang kemarin. Yang ini. Jadi kemarin itu persamaannya kan nabla kuadrat U sama dengan apa? Seper alfa kuadrat do U. Nah, ini kita ambil ansatnya sama dengan apa? Kemarin? EUXT, kalau dia menjalar hanya pada sumbu X, berarti FXT. Berarti bergantung pada arah X dan waktu. Nah, kita masukkan ke sini, jadi apa? Nabla kuadrat F, bisa yang bilang aja FT aja. FT sama dengan seper alfa kuadrat do T F FT. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini yang bergantung sama X di sini yang mana? Atau ini kan kalau terhadap X kan ini jadi do kuadrat do X kuadrat. Yang bergantung sama X yang mana? F. Berarti ini T do kuadrat F do X kuadrat sama dengan seper alfa kuadrat yang bergantung sama T. Yang T besar ini kan? Berarti apa? F do T kemudian T. Nah, sekarang ini ada bergantung sama T nggak di sini? Sebelah kiri? Ada, sebelah kanan juga. Nah, sekarang kita apa? Ya, kita kalikan dengan seper FT. Kedua ruas. Nah, kalau ini saya kalikan dengan FT, maka yang bagian ini menjadi seper F
do kuadrat F do X kuadrat, yang bagian yang ini menjadi 1 alfa kuadrat, ini berarti 1 T do T T. Kemudian ini kita misalkan ini sama dengan apa kemarin? Minus K kuadrat. Ini juga minus K kuadrat. Mau positif sebenarnya negatif sama aja, tapi kita ambil yang biasa seperti ini supaya ini jadi persamaan osilasi. Nah, ini sebelah kiri, ini yang satu ini yang 2. Dari yang satu, berarti kan dari yang satu ini kita dapatkan apa? 1/F do kuadrat F, kemudian do X kuadrat sama dengan minus K kuadrat. Berarti dari sini saya dapatkan do kuadrat F do X kuadrat sama dengan minus K kuadrat F. Nah, ini kan? Nah, ini berarti solusinya apa? Ini sering solusinya kita dapatkan. Berarti solusinya adalah sinus dan kosinus. Nah, berarti dari sini kita dapatkan apa? Fx di sini, ini berarti solusinya ada 2. Bisa sinus K X dan kosinus Kx. Nah, ada 2 ini. Nah, kemudian setelah dapat solusi ini, apa kita lakukan? Masukkan syarat batas. Syarat batasnya apa? Ketika X-nya sama dengan 0, dia suhunya berapa? 0. Berarti apa? Ketika X sama dengan 0, berarti Fx di sini harus sama dengan 0. Maka kalau kita ambil dia sinus K kali 0, ini jawabnya 0. Kemudian cos K kali 0 tidak sama dengan 0. Sehingga solusi yang kita buang yang kosinus kita buang. Cos dong. Ya kan? Karena dia harus memenuhi apa? 0 kan? Ini memenuhi 0 enggak? Ya, berarti ini yang harus kita buang. Berarti yang ini. Nah, berarti solusi yang bergantung sama X hanya sinus Kx. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nih bagian ini. Jadi solusi yang memenuhi di sini. Jadi dua-duanya ini solusi, tapi yang memenuhi yang mana? Solusi namanya ini karena solusi umum. Jadi kalau misalnya saya mau tuliskan seperti ini juga bisa sebenarnya. Fx di sini adalah A apa? Sinus Kx plus B cos. Sama aja sebenarnya. Ini maksudnya saya coret aja. Berarti solusi yang memenuhi adalah yang ini aja. Ini dicoret. Bagian sini saja. Nah, itu namanya solusi khusus. Khususnya itu ada apa? Ketika X sama dengan 0, ini Fx ini harus sama dengan 0. Yang memenuhi 0 ini hanya ini aja. Kalau ini enggak. Kalau kita ambil X sama dengan 0, ini jadi B kan? Enggak memenuhi, ini dihapus. Karena ini enggak jadi 0 jadinya Fx. Harus dia 0. Harus memenuhi. Nah, itu solusi general, ada solusi khusus. Nah, itu persis seperti tadi ya. Ada solusi yang generalnya, ada solusi yang khususnya. Nah, khususnya itu yang menyelesaikan problemnya. Nah, kemudian dari sini kita bisa dapatkan solusi berikutnya. Berarti apa? Kasusnya ini kita ambil oh ya. Nah,
Nah, berikutnya yang ini berarti apa? Yang kedua. Warna hitam. Yang kedua. Yang kedua di sini yang mana? Yang dua ya. Alfa kuadrat. Kemudian 1/T dou T besar, dou T kecil sama dengan minus K kuadrat. Atau ini saya bisa tuliskan, ini menjadi 1/T dou T minus K kuadrat. Kemudian alfa kuadrat. Nah ini. Atau ini saya bisa tuliskan, ini adalah 1/T dou T minus K kuadrat alfa kuadrat dou atau D ya. Sama aja. Kalau udah spesifik seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita tinggal integralkan. Kalau ini kan turunan orde 1. Kalau tadi kan 2. Kalau orde 1 tinggal integralkan aja. Nah, kita pisah variabel yang bergantung sama T besar sama T kecil. Nah, ini pemisahan variabel namanya. Solusinya ini apa? Integral ini apa? Ln. T besar, kemudian ini menjadi minus K kuadrat alfa kuadrat T ditambah C. Nah, supaya ln-nya hilang, maka kita eksponensialkan kedua ruas. Jadi apa ini? T sama dengan apa? Eksponensial minus K kuadrat alfa kuadrat T, kemudian dikali dengan eksponensial pangkat C. Atau jumlah sama aja ya tadi ya. Berarti kalau misalnya saya ambil T sama dengan T0, pada waktu T0 itu adalah T0, maka ini adalah T sama dengan T0, E pangkat minus K kuadrat, F kuadrat, T. Nah, jadi di sini solusinya saya dapatkan jadi apa? U-nya sama dengan E pangkat apa? E pangkat minus gini gitu. Solusinya adalah E pangkat minus K kuadrat alfa kuadrat T sinus KX. Oke. Itu solusinya ya. Kalau mau tambah konstanta nggak masalah. Nah, di sini sebenarnya ada dua solusi. Solusinya itu adalah yang positif negatif. Yang di sini. Kan bisa positif bisa negatif kan ini. Plusnya. Yang ini. Ini solusi ini bisa positif bisa negatif. K-nya. Tapi yang bagian yang K kuadratnya negatif kita hilangkan, kita buang. Kalau K kuadratnya negatif ini menjadi positif kan? Positif jadi solusinya adalah divergence menuju infinity sehingga kita buang. Sehingga yang ambil ya negatif aja. Nah, ini solusinya. Tapi ada solusi syarat berikutnya apa? Ketika dia X sama dengan L, berarti U-nya sama dengan di awal. Di T sama dengan 0. Sama dengan 0 kan? Sama dengan 0. Di T sama dengan 0. Di waktu awal ini. Masukkan, maksudnya gini. E pangkat minus K kuadrat alfa kuadrat 0 sinus KX. Ini pada saat X sama dengan 0, T sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti apa? Sinus KX-nya sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Berarti KX-nya ini harus sama dengan kelipatan dari
P. NP ya, bukan NPD ya. NP, kelipatan dari N. Karena kelipatan dari N misalnya 0, kalau N-nya 0 berarti apa? Sinusnya, sinus 0, 0. Kalau dia N-nya sama dengan 1, sinus P, 0. Kalau N-nya sama dengan 2, sinus 2P, 0. Ya, ingat yang gambar ini ya. Kalau kamu lupa di ujian, ingat gambar ini. Gambar ini. Kalau sinus berarti mulai dari 0 ini kan? Dan seterusnya ya. Dia akan naik turun. Puncak-puncaknya pasti sama dengan berapa? Sama dengan 1 dan min 1 lembahnya. Dan seterusnya ya. Berarti kalau di ujung-ujung sini berarti berapa? 0, Pi, 2Pi, 3Pi, 4. Nah, kalau kamu hafal lupa rumus trigonometri untuk sinus, ingat gambar ini. Lebih mudah ingat gambar ini atau menghafal sinus 0, 0, sinus 1, sinus 45, lebih mudah ini atau lebih mudah ini kan? Gambar ini. Gambar aja ini, kalau lupa ya, gambar. Tapi juga jangan buat jawabannya jadi gambar ini kan? Jawabannya gambar ini, enggak kan? Jadi saya harus cari satu-satu kan? Maksudnya Kx ini adalah NP ya. Jadi di kelipatan dari P dia supaya dia sama dengan 0. Kalau disinuskan. Nah kemudian, setelah itu kita dapatkan rumusnya, formulanya berarti U-nya di sini harus sama dengan apa? E pangkat apa? K-nya diganti jadinya kan? Berarti K-nya ini harus, ini KL ya, maaf. Sinus KL. Kx, X sama dengan L ya. Berarti di sini K-nya harus NP per L. Berarti ini harus sama dengan K-nya adalah minus apa? N P per L alfa kuadrat. Kemudian dikali dengan T. NP alfa per L kali T. Ya kan ini yang tadi. Yang di sini nih kan. Dari sini kita dapatkan kan masukkan K kuadrat alfa kuadrat T. Berarti apa? K kuadrat alfa kuadrat T. Ini kan berarti sama dengan K-nya berapa tadi? N P per L kuadrat alfa kuadrat T. Jadi apa nih? N kuadrat P kuadrat L kuadrat alfa kuadrat T. Kan kuadrat semua kan? Jadi ini. Dikalikan dengan sinus apa? N P per L kali X. Nah, ini solusinya. Nah, solusi ini, kalau saya buat ada konstantanya, berarti U, X, T, seperti yang kemarin ya. Berarti ini adalah sigma N sama dengan, bisa 0 atau 1, nggak salah, 0 sampai T hingga, E pangkat minus N T, ada BN ya maaf, BN, kemudian E pangkat minus NP alfa per L kuadrat T sinus NP per L dikali dengan X. Nah ini solusinya. Ini solusinya. Selebihnya menentukan BN-nya. Nah, ini solusinya. Itu solusinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Bagian solusi ini. Ada yang mau tanyakan? Kenapa? Kan di T kan ada konstanta T0, kenapa di akhir enggak? Yang mana? Konstanta T0.
Terus? Kenapa nggak masuk solusi? Ya ini kan masuk solusi di sini, B ini, dimuat di B ini. Dimuat di BN itu, konstanta semuanya, BN -nya. Konstanta semuanya ini. Oke. Nah, jadi itu solusinya yang sudah bergantung terhadap waktu sembarang. Waktu sembarang, ini solusinya. Nah, untuk mendapatkan konstantanya, nah konstantanya kan harus kita tentukan ya. Untuk dapatkan BN-nya, kita lihat, kita tinjau saat T sama dengan 0. Nah, pada T sama dengan 0, kita tahu tadi UX 0 berarti kan sama dengan apa? Sigma N sama dengan 0 sampai dengan T hingga X-nya T-nya 0 berarti apa? Sinus ini apa? Ini BN ya. BN sinus NPX per L. Dan ini sama dengan apa tadi? Pada T-nya 0 adalah U0. U0-nya berapa tadi nilainya? T sama dengan 0. Udah include semuanya. Tidak hanya bergantung sama waktu aja. 100 per L kali X. 100 per L kali X tadi. Nah, berarti ini sama seperti yang sebelumnya. Yang kita lakukan apa? Untuk mendapatkan nilai B-nya. Berarti apa ini? Integralkan BN sinus N Px per L kali sinus N Px per L dx sama dengan integral 100 per L kali X dx. Dikali dengan sinus N P per L X dx. Nah ini. Kita integralkan. Bisa tuliskan aja ya, nanti kalian coba saya tuliskan aja konstantanya. Jadi kita dapatkan BN-nya adalah, kalian bisa cek ya, BN-nya adalah 200 per, seperti yang kemarin ya, mirip ya. P minus 1 pangkat N min 1 per N. Nah itu. Ini konstantanya. Beda karena kemarin itu nggak ada X-nya. Kalau ini ada X. Kalian coba aja nanti. Coba. Ini tugasnya. Ya, menentukan ini. Jadi tinggal integralkan ini aja nih, integralkan. Kemudian berarti saya dapatkan di sini U X T ini adalah 200 per P sigma N sama dengan 1 sampai dengan T hingga min 1 pangkat N min 1 per N E pangkat minus N P alpha per L kuadrat T sinus N P X per L. Nah ini mirip seperti yang kemarin sebenarnya. Mana ada yang mau tanyakan? Yang mana? Menentukan ini.
pakai ini, integral ini aja. Integralnya. Ya, batas-batasnya dari 0 sampai dengan L. Seperti ini. Oke, nah, itu yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke kasus spesifik yang kemarin, persamaan Schrödinger, partikel dalam kotak. Di kasus di persamaan Schrödinger, partikel dalam kotak. Seperti dalam kotak. Berarti potensialnya ya, partikel dalam kotak, berarti dia potensial di sini sama dengan 0. Di 0 ini adalah L. Pakai L. Berarti persamaan Schrödinger-nya adalah apa? Minus power kuadrat per 2m nabla kuadrat, kemudian apa? Si sama dengan I habar do si T. Nah, ini persamaannya. Karena bagian potensialnya 0. Potensial 0. Kita ambilin. Partikel dalam kotak. Nah, solusinya kita bisa lihat di sini. Sama seperti tadi, kita anggap dia independen, tak bergantung waktu. Berarti solusi yang bagian ruang dan waktu kita pisah. Bagian ruang dan waktu kita pisah. Masukkan ke sini. Ini sebagai ansatz ya. Ini ansatznya. Masukkan ke sini. Jadi apa nih? Minus power kuadrat per 2m nabla kuadrat si T. Ini si-nya beda ya. Ini si besar, ini si kecil. I habar do T. Kemudian si T. Kalau Himafi pakai apa tuh? Pi ya. Pi, bukan si. Nah, berarti apa ini yang kita lakukan seperti ini? Kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Sama seperti tadi. Apa? Kita kalikan? Ya. Nah, tapi lihat dulu ini. Kita keluarkan dulu T-nya ya. Jadi apa? Minus habar kuadrat per 2m T nabla kuadrat si. Ini sama dengan I habar si, kemudian nah, kedua ruas ini saya kalikan dengan seper si T. Supaya apa? Supaya di sini T-nya hilang, di sini C-nya hilang. Nah, sehingga dapatkan apa? Minus habar kuadrat per 2m, kemudian apa? Seper C nabla kuadrat C sama dengan apa? I habar, kemudian per T do T per T ya, do T besar do kecil. Nah, itu kita dapatkan.
Nah, sekarang kita misalkan apa? Yang ini sebagai apa? E. Energi kan? E. Kita konstantanya kita ambil sebagai energi kalau ini. E. Konstantanya E. Maka ini jadi apa? Minus H bar kuadrat per 2M seper C. Ini yang saya ambil ini yang pertama ya. Ini yang kedua. Ini berarti yang ini yang pertama. Kemudian nabla kuadrat C sama dengan E. Nah, saya susun persamaannya berarti nabla kuadrat C sama dengan minus 2M E per H bar kuadrat C. Nah, di sini ini mirip seperti tadi. Jadi apa nih? Seperti gelombang. Ini kita misalkan nih sebagai K kuadrat. Jadi apa? Jadi persamaan ini menjadi apa? Nabla kuadrat C sama dengan minus K kuadrat C. Dengan K-nya di sini adalah K kuadrat di sini adalah 2M E per H bar kuadrat. Nah, dari situ kita dapatkan solusinya apa? Solusinya di sini adalah sama seperti tadi. Sinus Kx sama cos Kx. Nah, setelah ini dapat, udah selesai belum? Belum, karena ini kasus partikel dalam kotak, fungsi gelombang di sini ujungnya itu sama dengan di sini. Di 0 sama dengan 0, di sini juga sama dengan 0. Jadi terperangkap di kotak. Terperangkap di kotak itu maksudnya dia nggak bisa keluar dari kotaknya. Berarti di ujung-ujungnya 0. Seperti di sini. Kalian terperangkap di ruangan ini. Kalian bisa nggak menembus itu? Nggak. Persis di sini, di ujung sini, 0. Nggak ada. Kalian nggak bisa bebas keluar. Kalau ada yang keluar, berarti ada yang nembusnya kan? Kalian bisa tembus dinding ini nggak lewat? Nggak ada. Tapi kalau untuk di kuantum itu ada memungkinkan. Namakan dengan tunneling effect atau efek terobosan. Jadi ada peluang untuk lepas dari dinding ini. Nah, itu kalau partikel kuantum. Jadi kalau kalian ingin bisa menerobos dinding, jadi partikel kuantum. Ini pernah nonton Ant-Man kan? Pernah kan? Kan dia jadi kecil dulu kan? Supaya dia bisa bebas ya. Jadi partikel kuantum dia. Nah, tapi yang jadi problemnya gimana cara untuk merubah orang menjadi kecil seukuran kuantum. Nah, teknologinya itu yang agak mustahil sih sebenarnya. Gak memungkinkan. Tapi why not kan? Untuk ke depan ya. Jadi dalam teknologi tidak ada yang mustahil ya. Tidak ada. Iya. Nah, sekarang kita bisa lihat di batas-batasnya. Ketika dia X sama dengan 0, dia sama dengan 0. Ya. Berarti yang harus kita buang yang mana? Seperti yang tadi. Berarti ada yang harus kita buang. Yang mana? Ketika dia X-nya sama dengan 0, dia harus 0. Kalau ini X sama dengan 0, 0 enggak? Ya 0 ini. Yang ini 0 enggak? Enggak. Berarti yang kita buang yang cos. Berarti yang cos ini kita buang. Cosnya kita buang. Berarti solusinya nanti yang bagian sinusnya aja. Nah, ini udah selesai. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2, yang bagian 2-nya. Yang 2-nya itu adalah I H bar dot T dt sama dengan apa? Sama dengan
E. Berarti apa? Oh, ini ada T-nya ya. Kemudian ini berarti apa? Seperti dot T, ini sama dengan I, E pangkat IH, apa? 1 per IH bar ya, minus E per EI per H bar T. Ya. Berarti dari sini kita dapatkan apa? Kita integralkan seperti tadi. Jadi apa ini? T-nya menjadi T0. Kemudian E pangkat minus I E per H bar T. Nah, tuh. Solusinya. Nah, solusi di sini, ini sekarang solusinya nih, sinus KX. Tapi apa? Sinus KX. Sama seperti tadi, ketika dia X sama dengan L, dia harus nggak ada kan? 0 kan? Berarti apa? Harus sama dengan 0, berarti apa? K, L sama dengan 0. Berarti apa ini? KL-nya sama dengan NP. Kemudian berarti K-nya adalah NP per L. Berarti solusinya adalah, nah, sebelum kita masuk ke sini, kita lihat tadi bahwa K-nya adalah ini kan? Berarti apa? Berarti K kuadrat itu adalah 2ME per apa? H bar kuadrat. Masukkan ini. Berarti adalah NP per L kuadrat. Berarti E-nya sama dengan apa? N kuadrat, P kuadrat, H bar kuadrat, kemudian per L 2M dikali L kuadrat. So, biasanya orang tuliskan E sama dengan H bar kuadrat per 2M, N kuadrat, P kuadrat per L kuadrat. Nah, lihat ini. Berarti E-nya ini bergantung sama apa? Enggak lah, L-nya kan tetap. Ya kan L-nya tetap. Sama dengan apa? Sama dengan N. Makanya ini kita bisa tuliskan sebagai EN adalah H bar kuadrat per 2N, N kuadrat, P kuadrat per L. Nah, ini berarti sebagai tingkat-tingkat energinya. Berarti energinya itu dia tidak kontinu, tapi diskrit. Diskritnya dinyatakan dari bilangan bulat, mulai dari 0 dan seterusnya. Ini berarti nolnya tidak 0 ya. N0-nya itu dirangkan nanti kalian belajar di kuantum sebagai ground state. Energi paling dasar. Supaya kamu naik ke level berikutnya, kamu perlu apa? Kalian belajar di fisika modern. Udah belajar fisika modern. Fisika modern, udah belajar. Supaya naik untuk tingkat berikutnya, apa yang butuhkan? Ya, tambahan energi. Atau kita namakan dengan eksitasi. Kamu buat loncat ke energi berikutnya. Butuh energi. Ya kan iya kan? Kalau kamu punya level, high level istilahnya, kamu butuh energi. Nah, kalau kamu turun, butuh apa? Radiasi kan? Dipancarkan energinya. Nah, sehingga solusinya menjadi apa ini? Si N-nya ini menjadi ada 2 solusinya. Jadi apa? Yang tadi? Sinus Cn ini apa? Cn xt. Ini jadi apa? Ada 2. Jadi bergantung sama x-nya adalah ini, sinus ini. Sinus n p per L dikali x bergantung sama waktunya adalah E pangkat minus I N per H bar T. Nah ini. Nah, untuk menjadi solusi umum, berarti kita tuliskan si X
T ini adalah sama dengan apa? Sigma N sama dengan 0 sampai dengan hingga Bn sinus N Pi X per L kemudian E pangkat minus I N dikali T per H bar. Nah itu solusinya. Bn-nya nanti kalian cari ya Bn-nya gimana. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi solusinya itu dia bergantung sama tidak ruang aja tapi waktu. Berarti dia fungsi gelombangnya mengalami evolusi kan? Ya kan? Mengalami evolusi. Nah, ini fungsi gelombang ya di sini. Tapi ini bukan interpretasi fisis. Supaya dapat fisisnya apa yang kita lakukan? Kita cari, kalian belajar di fisika modern. Cari. Ya, kita cari modulusnya ini, C kuadrat. Jadi yang memiliki interpretasi fisis adalah C kuadrat. Maksudnya apa? Peluang untuk menemukan partikel seperti apa? Ini saya buat animasinya ya. Tolong ya. Nah, nih. Nah, jadi solusinya seperti ini. Oh, belum lihat ya. Ada. Nah, nih, solusinya. Kira-kira ya, karena bergantung waktu dia tidak konstan ya. Kalian bisa lihat di sini solusinya. Nah, ini solusinya. Nah, solusinya itu adalah kombinasi dari ini kan. Kalau dia N-nya sama dengan 1, berarti apa? B-nya kalau dia 0 apa? B0, ini N-nya 0, ya 0, ini 0, 0 semua. Kalau N-nya sama dengan 1, ini jadi apa? Sinus Pi X per L. Sinus Pi X per L, berarti gelombangnya hanya satu saja, batas-batasnya dari 0 sampai dengan L. Nah, lihat ini, di sini N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1. Saya sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5, N sama dengan 6. Nah, ini dia mengalami osilasi ya. Kenapa dia mengalami osilasi? Dia berarti apa? Bergantung sama waktu di sini. Bukan partikelnya seperti ini, maksudnya apa? Kita nggak tahu dia posisi di mana, naik turun, nggak tahu. Nah, supaya tahu ya kita ukur. Kita ukur ya, nggak tahu. Ini cuma ilustrasi aja ya. Ilustrasi dari gelombangnya kira-kira seperti ini. Nah, posisi dari partikelnya. Kalau ini level energinya ya. Nah, ya. Jadi kalau dia 1, nah, ini 1 aja ini ya kalau yang ini. Ini probabilitasnya. Nah, ini 1 ya. Peluangnya ya kira-kira gini loh peluangnya. Kita misalnya ada gerakan di mana gitu, peluangnya ya seperti ini. Distribusi dari peluangnya.
kalau dia C sama dengan sinus NPX per L. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan di bagian ini? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ada yang mau tanyakan? Bagian ini? Nah, jadi yang tadi itu kombinasi dari ini ya. Seperti yang kemarin sebenarnya, kombinasi dari ini. Yang digambar itu. Itu kombinasi dari ini. Kombinasi dari ini. Nah, kan ini kan banyak ya kan? Ada sinus NPX per L ya. Ada apa? Yang seperti kemarin, nasi kan? Kalau ini berarti kan B0 sinus NPX per L, sinus berapa lagi? 2px, 3px, 4px, dan seterusnya. 4px, 5px, dan seterusnya. Nah, itu nanti menyatakan level-level energinya kan? Energinya berbeda kan? Jadi kalau misalnya E0 ground state, kemudian E1, E2, E3, dan seterusnya. Itu ilustrasi apa solusinya, solusi dari samanya. Nah, sekarang kita ambil contoh kasus gelombang tali ya. Kalau tadi kan ini persamaan apa namanya gelombang ya. Ini persamaan Schrödinger, maaf, persamaan Schrödinger. Sebelumnya persamaan difusi, sekarang persamaan di gelombang tali. Persamaan pada gelombang tali. Di gelombang tali ya. Atau persamaan gelombang lah. Persamaan gelombang. Nah, persamaan gelombang yang kemarin yang kita bahas, masih ingat ya? Apa? Kalau dia ada tali, misalnya gini. Misalnya ada tali. Nah, gini. Ada tali. Kemudian ini dari sini ke sini jaraknya, ini saya misalkan dari sini ke sini, kita tarik misalnya talinya. Nah, jarak dari sini adalah 0 ke L. Misalkan gini. Ini tingginya adalah H. Ini berarti adalah Y0, ini Fx. Ini adalah Y, ini adalah X. Misalkan gini, jadi kita tarik talinya, misalnya tali senar ya. Nah, tapi ini simpangan dikit ya, hanya sedikit dari, ini supaya kelihatan jelas saja. Sedikit dari titik setimbang. Titik setimbangnya kan di sini kan? Titik setimbangnya, stasioner di sini, setimbang. Ditarik dikit, tarik ke atas sedikit. Nah, kira-kira persamaan gelombangnya apa? Gelombangnya adalah nabla kuadrat Y X kuadrat sama dengan apa? Seper V kuadrat. Kemudian do kuadrat Y do T kuadrat. Nah, jadi ini. Kalau yang Laplace dia ini 0 kan? Tidak bergantung waktu. Kalau ini dia bergantung sama waktu osilasinya. Nah, karena lama-kelamaan dia, kenapa dia bergantung waktu di sini? Karena dia osilasinya tidak harmonik ya. Lama-kelamaan dia
hilang. Bakalan hilang. Bergantung ini kecepatan. Nah, gimana cara menentukan solusinya? Jadi problemnya seperti ini dapat seperti ini model matematiknya, gimana cara menentukan solusi? Kalau udah seperti ini. Kalau di ujian apa yang kamu lakukan? Udah. Ada gambar nih, ada problemnya, dapat solusi matematik, apa yang dilakukan? Menyerah? Enggak. Ya, ya. Saya bisa baca karakternya dari membaca jawaban ujian. Bagaimana seberapa kuat mentalnya. Dari melihat itu. Jadi kalau dia nol, dia nggak dikerjain sama sekali, berarti dia tidak memiliki semangat ya, ujian ya. Jadi kalau seperti ini apa yang kita lakukan? Yang harus kalian hafal apa? Selesai ujian. Kalau seperti ini, apa yang kamu lakukan? Pertama, bahwa solusinya ini, Y-nya ini bergantung sama X sama waktu. Dia bergantung sama posisi dan waktu. Nah, ini turun kedua, ini turun kedua juga. Sama-sama turun kedua, tapi saling kita bisa lihat ini bergantung waktu, ini bergantung sama saling bergantung kan? Bergantung sama ini, karena ini adalah YXT, ini juga YX. Bukan independen kan? Kalau ini independen nih saya bisa langsung ini konstanta ini, konstanta ini kan belum independen kan? Apa yang saya lakukan? Karena dia masih dependen, maka dia harus saya buat menjadi independen. Apa yang saya lakukan? Berarti apa? Saya masukkan ansatnya dulu kan? Saya ambil ansatnya. Ansatnya apa? Ansat yang kita ambil. Yang paling sederhana di sini. Ya. Y-nya harus bergantung sama X sama waktu. Nah, ini sebagai ansat. Ini yang harus diingat. Kalau misalnya dia di sini Y, di sini L, maka di L sebagai fungsi dari Y sama T. Berarti lihat problemnya ini. Y-nya ini berarti sebagai fungsi dari posisi dan waktu. Ini aja udah dapat poin kalau di ujian. Nah, tapi kalau kamu nggak menuliskan ini, ya nggak dapat poin. Jadi itu problemnya. Jadi problemnya itu adalah memasukkan ansatz. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial itu yang perlu adalah ansatz. Kalau dia problemnya rumit, kalau gampang ya kita tinggal integralkan. Kalau dia persamaan diferensialnya order 1, kamu lakukan pemisahan variabel, maka kita bisa lakukan integral. Contohnya yang tadi yang di sini. Nah ini, kalau ini lakukan apa metodenya? Ada banyak cara untuk menyelesaikan persoalan di kalkulus. Makanya ada multivariable kalkulus. Jadi ada banyak cara untuk menyelesaikan persoalan di kalkulus. Kalau kamu buat metode baru, bisa aja, boleh, silakan. Ada cara yang lebih gampang ya. Silakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Itu banyak, ada metode perturbatif, ada kemarin metode deret. Perturbatif itu seperti metode deret sebenarnya. Ada metode integral. Jadi juga ada kita metode pemisahan variabel ini. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan setelah dapat ini? Sekarang dapat ini. Setelah dapatkan, kita masukkan ansat. Ansat ini kan bukan solusi sebenarnya kan? Solusi apa? Solusi tebakan kita. Solusi tebakan kita bahwa kita menebak bahwa solusinya itu bergantung sama posisi dan bergantung sama waktu. Nah, solusinya. Sehingga kita masukkan yang ini ke dalam kan? Substitusi, jadi apa? Kemudian X, kemudian T, sama dengan apa? Per V kuadrat, 2 kuadrat, T kuadrat, X, sudah saling bebas nggak? Belum, makanya kita lakukan apa? Ya membebaskan dia.
dari turunannya. Nah, kita lihat di sini. Kalau ini bergantung sama X, ini waktu. Waktunya saya bisa keluarkan nggak? Bisa. Berarti T, ini 2 kuadrat ya. 2 kuadrat X, 2X kuadrat, ini jadi sama dengan apa? Seper V kuadrat, kemudian X, 2 kuadrat T, 2T. Sudah saling bebas nggak? Belum selesai. Maka kita kalikan dengan seper X T. Setelah itu dapatkan problemnya jadi seper X 2 kuadrat X 2X kuadrat sama dengan seper V kuadrat seper T 2 kuadrat T 2T kuadrat. Sudah selesai belum? Belum. Nah, kita misalkan karena ini jadi kalau misalnya kalian lihat ini kan seperti persamaan gelombang kan? Persamaan gelombang kan? Kalian misalkan sebagai minus K kuadrat. Kalau kamu di ujian kamu nggak buat K minus A kuadrat, B kuadrat sebenarnya sama aja. Nggak masalah. Kalau B, C apa. Pokoknya ini kamu misalkan ini sebagai konstanta, ini juga sebagai konstanta. Tapi karena ini mirip seperti persamaan gelombang, yang lebih familiar kita itu adalah minus K kuadrat. Ikuti minus K kuadrat. Setiap hari kalian mengerjakan satu soal berapa? Berapa soal satu hari kalian ngerjakan? Hah? Nggak ada. Nah, itu harus ada dibuat ya. Harus dilatih itu. Ya, jadi kan ujian bentar lagi kan? Ini minggu ke-10 kan? 10, jadi ada 4 pekan lagi. Dicicil ininya, materinya. Jangan dicicil pas ujian ya. Pas ujian. Dicicil ininya apa? Pekerjaannya. Masih butuh nilai kan? Masih kan? Masih. Kalau nggak butuh nilai ya kuliah-kuliah aja nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Masih butuh ijazah ya. Ijazah. Nah sekarang kita misalkan ini sebagai apa? Minus K kuadrat. Ini juga berarti minus K kuadrat. Berarti apa? Seper X. Saya waktu nggak ya? Masih ada. 2 kuadrat X 2X kuadrat sama dengan minus K kuadrat. Nah, sama seperti tadi, berarti apa? 2 kuadrat X 2X kuadrat, ini adalah minus K kuadrat X. Nah, berarti dari sini saya dapatkan bahwa X di sini adalah, ada 2 solusinya, berarti apa? Sinus Kx sama cos Kx. Nah, sekarang waktu, yang bagian komponen waktu. Di komponen pertama, komponen waktunya jadi apa? Seper T, seper V kuadrat. Kemudian apa? Seper T, 2 kuadrat T, 2T kuadrat sama dengan minus K kuadrat. Jadi saya dapatkan di sini adalah 2 kuadrat T per 2T kuadrat adalah minus K kuadrat V kuadrat T. Berarti saya dapatkan di sini apa? Solusinya adalah sinus K V kali T sama kosinus K kali V kali sama ya. Di cos ini sinus. Apa maksudnya? Fungsi gelombang, fungsi gelombang. Karena dua-duanya adalah persamaan gelombang. Atau dinamakan persamaan Helmholtz. Ya. Samaan ya. Dapat 2 ini.
Setelah itu apa yang kita lakukan? Selesai. Kalau udah selesai, selesai nilainya di sini ya. Selesai nilai soal ini. Tapi apa yang kita lakukan? Masukkan syarat batasnya. Syarat batasnya apa? Ketika dia di 0, di sini 0. Ketika di sini dia 0 juga. Nah, tingginya ini simpangannya adalah H. Berarti dari sini kita bisa dapatkan kita dapatkan apa? Sini. Pada saat X sama dengan 0 dan X sama dengan L, Y-nya harus sama dengan 0. Nah, itu syarat batas yang pertama. Berarti dari sini, berarti yang ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 0. Berarti yang kita coret yang mana? Sama seperti tadi. Yang kita coret ya cos-nya. Kita coret yang cos-nya. Kita coret yang cos-nya sehingga kita dapatkan satu lagi sinus pada saat X sama dengan berarti KL dia harus sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan sama seperti tadi, K sama dengan NP per L. Berarti solusinya sekarang menjadi apa? Sinus NPX per L, sinus. Kemudian NPVT per L, karena K-nya kita ganti yang itu. Sama sinus NPX per L dikalikan dengan cos NPVT per L. Nah, kemudian ada syarat berikutnya. Bahwa Y pada saat X sama dengan 0 di sini. Pada saat T-nya sama dengan 0, maaf. Pada saat T-nya sama dengan 0, kan baru ditarik kan? Dipetik di sini kan? Dan dia sama dengan Fx. Bergantung waktu enggak? Berarti apa kesimpulannya? Berarti turunan terhadap waktunya sama dengan 0. Ini pada saat T sama dengan 0. Sehingga apa? Kalau seperti itu. Yang kita buang yang mana sekarang? Ada lagi yang kita buang. Yang kita buang yang mana? Kita buang. Berarti kalau kita turunkan ini, saya turunkan terhadap T, pada T sama dengan 0 harus sama dengan 0. Yang ini kalau saya turunkan jadi apa nih? Cosinus N P V T per L. 0 enggak di sini pada saat T sama dengan 0? Enggak, cos kan ya? Berarti yang saya buang yang mana? Yang sinus. Berarti yang bagian ini saya coret. Saya coret solusinya. Jadi solusinya sekarang jadi apa? Sehingga solusinya hanya yang ini. Itu solusinya. Nah, sama seperti tadi, berarti saya bisa tuliskan solusinya adalah Y atau ya, Y sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan hingga Bn sinus N Px per L cosinus N Pvt per L. Nah, ini solusinya. Ya.
Nah, nanti masukkan syarat batasnya lagi ya. Masukkan syarat batasnya itu bahwa koefisien BN-nya ditentukan pada saat Y sama dengan X, L itu adalah Fx. Masukkan syarat batasnya, nanti kita lanjutkan nanti aja untuk menentukan syarat batas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bagian ini. Jadi solusinya adalah sinus dan cos ya. Solusinya sinus dan cos. Kita lanjutkan pekan depan ya. Satu lagi yang persamaan diferensial ini. Ada 3 minggu ya. Kita bahas ini. Ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri kuliahnya? Ada? Ada mau tanyakan? Oke. Ya, kemarin pas ujian apa sebenarnya kendalanya? Pas ujian. Kenapa? Belum belajar. Apa jadi kendala? Soalnya terlalu sulit atau gimana? Kelompok belajarnya belajar nggak kemarin? Kelompok belajarnya. Masih ada kelompok belajar ya? Duduk sesuai kelompok nggak ini? Nggak. Ini nggak aktif nggak kelompok belajarnya? Nggak aktif. Ya. Nah itu yang paling penting diaktifkan lagi ya. Diaktifkan ya. Nah, saya nggak bisa awasi kalian belajar tiap pekan, jadi kalian sendiri kan udah mandiri kan. Mungkin juga saya minta report tag di ini kan, di Instagram atau TikTok kan, sedang belajar atau enggak ya, terserah kalian ya. Di ini apa, fisika matematik ini, mata kuliah fisika matematik ini. Ini sangat penting karena ini menentukan kuliah-kuliah selanjutnya. Jadi kalau kamu basic fisika matematiknya aman, itu kamu ke depan di khususnya di program studi fisika akan aman, nggak ada problem ya, nggak ada problem. Mau kamu belajar termodinamika, listrik magnet, kuantum, apapun, itu basicnya adalah fisika matematik. Makanya dia sampai dengan 4 SKS. Kuantum juga, nggak salah 4. Tahu ya, kuantum 4 ya kan? Tapi kuantum kan cuma sekali aja kan? 1 semester. Kalau ini 8. 8 semester. 8 SKS 1 semester. Itu karena dianggap penting. Ya, penting. Salah satu tools untuk mempelajari fisika. Ini kayak ibarat kalian petani itu kayak cangkulnya lah. Nah, ini cangkulnya. Kalau kamu nelayan ini kayak pancingnya, alat. Itu kamu kayak apa lagi? Pilot ini kayak pesawatnya lah. Jadi kalau misalnya kamu nggak menguasai ini, kedepannya akan kesulitan, ya, akan kesulitan. Dan kesulitan dapat kerja, saya bisa pastikan. Kesulitan dapat kerja yang bagus. Ya. Sekedar kerja kan bisa kan? Sekedar kerja. Jadi catat omongan saya, kalau kamu menguasai matematik, kamu hidupnya tidak akan kesulitan. Catat. Minimal kamu jadi guru top kan? Minimal, itu paling minimal. Jadi guru topnya. Kedepannya kalau kamu menguasai matematik, itu kamu tidak akan kesulitan mendapat kerjaan. Saya tahu karena ada teman saya kayak gitu. Jadi matematiknya bagus, dia kerja apapun bisa dia jadinya. Nah, itu salah satu syarat di era sekarang ya. Era sekarang yang era apa namanya? Brain rot ya. Makanya sebisa mungkin menulis ya. Itu udah bagus tuh ditulis ya. Ditulis catatan ya. Jadi saya cenderung menulis itu karena supaya kalian terlatih menulis. Nah, sekarang itu salah satu kemampuan yang hilang itu adalah kemampuan menulis karena ada ChatGPT. Jadi foto itu, saya nggak tahu, kalau pengalaman saya kalau foto itu hampir kadang saya nggak baca lagi. Hanya FOMO aja di depan kan, foto gitu. Tapi apa? Kayak kan kecil-kecil itu kan, agak kesulitan juga untuk menyalin ulang. Nah, jadi sebisa mungkin dicatat. Catat itu pasti ada nanti yang tertinggal. Ya, ada yang tertinggal kan di ininya apa? Salah satu kan apa namanya?
saya nggak tahu apa perkataan Ali atau siapa, untuk mengikat ilmu itu adalah dengan cara menulisnya. Jadi supaya terpatri di otak. Dan untuk membaca, kalian harus punya. Jadi membaca secara digital dengan membaca seperti ini akan agak berbeda. Jadi sebisa mungkin kamu itu harus punya apa? Note. Jadi misalnya ada buku itu kan ada bukunya kan, print aja yang bagian penting. Jadi kamu nggak harus print satu buku itu, karena ada banyak e-booknya kan, meskipun ilegal ya. Ada e-booknya, itu kamu cetak, print, nah itu belajar. Salin. Belajar. Kalau misalnya kamu kesulitan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya, sebelum kamu print, kamu translate dulu kan. Translate, nanti dia punya catatan, udah pakai catatan itu. Atau kamu tulis ulang bisa juga. Itu jadi sebisa mungkin punya catatan. Jadi kalau pas ujian, itu kamu nggak usah belajar dari buku lagi, tapi belajar dari catatan teman. Ya. Catatan teman tidak direkomendasikan, karena apa? Hanya teman sendiri yang mengerti catatannya kan. Jadi dia kan yang paling tahu catatannya. Nah, jadi kamu sebisa mungkin punya catatan sendiri. Jadi membuat catatan itu adalah salah satu keahlian tersendiri. Itu latihan. Karena tidak orang bisa ngobrol, bisa ini kan dia karena terlatih kan, salah satunya dengan membuat catatan. Skrip kalau di film kan. Jadi kalau kalian terlatih menulis catatan, nanti bisa jadi kalian jadi sutradara film-film fisika, ya kan? Salah satu kayak Krypton itu kan produser itu, tahu kan? Krypton, saya punya bukunya itu, buku yang Black Holes itu, Gravitation itu, yang buku tebal itu. Misner sama Krypton itu dia punya buku. Krypton yang film Interstellar itu, salah satu produsernya itu Krypton, peraih Nobel. Dia orang fisika ya. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini, sampai ketemu di Senin depan ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.